Lu semua diimbau ganti password. Bocornya di mana? Kita yang ganti password. Intel kelihatannya lagi putus asa karena kehilangan 60% nilai sahamnya di tahun ini doang. Putus asanya nyampe ngerayu pemerintah US buat nyuruh Nvidia sama Apple mesen chipnya Intel. Di sisi lain ada kabar beredar Intel pengen diakuisisi sama Qualcomm. Berita akuisisinya dibocorin sama Wall Street Journal, tapi dari Qualcomm belum ngajuin tawaran akuisisi ke Intel. Kalau sampai akuisisi ini bener kejadian, ini bakal jadi transaksi terbesar sepanjang masa. Soalnya nilai pasar Intel aja sekarang 90 miliar US dollar atau 1.366 triliun. Buset dah, itu jumlah nolnya di rupiah. Angka ini juga bakal bisa ngalahin akuisisi Activision Blizzard yang dilakuin Microsoft 69 miliar US dollar atau 1.047 triliun tahun 2022 kemarin. Sekarang emang Intel lagi di posisi terlemahnya, dari saham yang turun sampai PHK 17 ribuan karyawan. CEO Intel aja sampai harus stop pekerjaan yang nggak penting. Jadi selama ini dia ngelakuin yang nggak penting. Nunda bangun pabrik di Jerman dan Polandia sampai ngerubah struktur perusahaan. Belum lagi Project 18A, teknologi manufaktur yang tujuannya buat capai node proses 18 angstrom yang setara dengan 1,8 nanometer. Project yang direncanain buat ngangkat derajat Intel ngalamin masalah karena hasil pengujiannya ngecewain. Gue sih sama sekali nggak bisa lihat masa depan cerah sama Intel. Laptop disikat Snapdragon, smartphone nggak ada yang pakai Intel, konsol AMD semua. Server kayaknya kapok pakai Intel habis kasus Gen 13 sama 14. Habis sih ini Intel kelihatannya. Ya nasib Intel sampai titik ini sebenarnya nggak lain nggak bukan karena Intel telat masuk buat ngembangin chip AI yang akhirnya didominasi sama Nvidia. Apalagi CEO Nvidia sama AMD itu juga sepupuan. Habis Intel habis. Ketawa sih mereka berdua lihat Intel kayak gitu. Sony baru aja ngasih update ke PS5, tapi justru gara-gara update ini banyak user di Reddit yang ngelaporin kalau mereka ngalamin masalah grafis dan crash parah. Masalah ini paling banyak dialamin sama yang mainin game Final Fantasy 16, Death Stranding, Star Wars Jedi Survivor, dan Elden Ring. Di game Final Fantasy muncul visual artefak yang bikin visual game mata-mata ada bercak-bercaknya, terus game juga kadang-kadang bisa nggak mau jalan. Belum tahu apa yang jadi penyebab dari masalah ini dan gimana benerinnya, tapi lewat X, Square Enix pengembang Final Fantasy bilang kalau dia sama PS lagi ngecek dan mikirin solusinya. Berita Sony sama PlayStation tiap hari bertubi-tubi banget ya. Concrot bungkus 2 minggu, PS5 Pro mahal gila, ngebug sekarang. Begila lu lihat artefaknya yang muncul. Galaxy pas lagi jalan. Ini mah udah broken update-nya. iPhone 16 dites ternyata lebih cepat dari laptop kelas atas. Tom's Guide ngebandingin iPhone 16 ke beberapa laptop yang pernah mereka tes kayak Asus, Lenovo, dan MacBook. Tesnya pakai Geekbench, hasilnya ternyata performance dari single threaded A18 dan A18 Pro itu lebih unggul hampir dari semua laptop. Sedangkan di multi-core perbedaan performance-nya makin mepet. Dari data sih kelihatan ARM harusnya jadi masa depan ya. Masalahnya mau itu iPhone atau smartphone sekencang apa juga, ya tetap HP ya HP. Ujung-ujungnya ada limit di thermal suhu juga. Coba geber aja tuh iPhone, panasnya akan turunin performance-nya juga. Ya fisika gimana mau dilawan? Yang bisa lo lawan kalau bulu kumis dan janggut tuh udah panjang dan bikin gatel. Ancient K8, ukurannya kecil, gampang banget buat dimasukin kantong, udah pakai baterai cas, portnya Type-C, simple tinggal colok. Ya harga 150.000, bodinya tebel, kilap, dan terasa mewah. Value for money banget lah. Konsepnya dipencet, langsung nyala. Per yang dipakai di sini cukup kuat, jadi pas dipakai cukur nggak kerasa jedat-jedut pernya. Kualitasnya nice, udah dipikirin. Mau bersihin, tinggal cabut aja kepalanya, mesinnya otomatis mati. Pas kepala pisaunya dipasang, langsung nyala lagi. Ancient juga klaim ini waterproof, jadi langsung siram air aja buat bersihin ya. Penjualan di TikToknya udah sampai 38.000 piece dan bintangnya 4,9 dari 5. Apa yang gue mesti ngomong lagi? Yang butuh beli aja barangnya. Link deskripsi di bawah. CEO OpenAI Sam Altman ngajak kerja sama mantan desainer Apple Jony Ive ngebangun startup buat ngembangin perangkat baru yang nantinya terinspirasi sama Apple. Diprediksi nantinya perangkat ini bakal ngandelin AI banget. Wah, Jony Ive jatuh cinta gue sama video marketing pakai suara dia di Apple. Di Apple dulu. Ive bilang nantinya AI bakal dimanfaatin buat mahamin apa yang ditampilin layar dan AI juga bakal ngambil tugas-tugas yang biasanya dilakuin manual sama user. Kelihatan smartphone-nya harus gunain kamera, sensor, dan mikrofon buat mahamin konteks secara real time. Ive sendiri belum mau kasih detail yang lebih dalam. Sekarang startupnya jumlah timnya juga masih 10 orang, lagi berusaha dapetin pendanaan yang targetnya bisa kekumpul 1 miliar atau 15 triliun di akhir tahun. Masuk akal sih Sam Altman bikin smartphone full AI. Apple Intelligence sampai hari ini belum bisa dipakai, itu jantungnya aja dari OpenAI. Gue nggak sabar ya marketing videonya pakai suaranya John Senior Voice.
Presiden. Yang pada pakai iPhone harusnya lagi pada happy nyobain iOS 18. Tapi iOS 18 malah bawain bug ke lu semua yang ada potensi bikin data hilang. Bugnya ini ada di iMessage yang bikin apps-nya crash berkali-kali. Dan bug ini muncul kalau lu bagi-bagi watch face dari Apple Watch lu via iMessage. Jadi pas user nerima watch face dan pengen ngebales pesan itu lewat thread response, aplikasi iMessage-nya langsung crash berkali-kali. Nggak cuma pengaruhin orang yang nerima pesan, bug ini juga pengaruhin orang yang ngirim pesan itu di iPhone, iPad, sampai Mac juga. Kalau udah kena bug ini, pengirim dan penerima pesan jadi nggak bisa buka percakapan di iMessage sampai pesan itu dihapus dari masing-masing perangkat. Itu artinya lu harus siap-siap kehilangan data kayak foto, video yang ada di dalam chat itu. Sampai sekarang Apple belum ngambil tindakan apa-apa. Ya mungkin solusi dari bug ini baru diselesain Apple di iOS 18.1 nanti. Kayaknya lumayan banyak ya orang-orang yang bagi-bagi watch face ke temen atau keluarganya sampai hal gini ketahuan. Entah itu bagi-bagi atau paham ya. Masih soal iOS 18, masalah juga dialamin sama pengguna iPad Pro M4. Dikabarin kalau beberapa pengguna yang udah update, perangkatnya malah rusak, nggak bisa nyala lagi. Dari post yang dibagiin di Reddit, user iPad Pro M4 bilang kalau abis diupdate ke iPadOS 18, iPadnya mati, nggak nyala lagi. Udah dibawa ke Apple Store, dikonfirmasi kalau iPadnya rusak total. Waduh, di Indonesia nggak ada Apple Store, gimana ya? Oh, no. Apa masalah garansi software only bakal mencuat lagi? Apple sendiri udah ngakuin ini dan mutusin buat hentiin sementara update iPadOS 18. Apple juga nyaranin kalau user iPad Pro M4 kalau mau update lah ke iPadOS 17 yang terakhir yang udah stabil. Selagi Apple berusaha buat benerin bug itu dan bakal rilis dalam waktu dekat. Belum selesai soal Apple, user iPhone 16 Pro ngelaporin kalau ada isu di respon touchscreen nih. Beberapa user ngerasa touchscreen-nya itu nggak respon tap sama swipe, yang ngaruh juga ke interaksi lainnya kayak scrolling, neken tombol, sampai virtual keyboard. User ngelaporin kalau masalah ini kejadian pas jari mereka pegang tombol kamera kontrol. Tapi user lainnya juga bilang kalau masalah error ini muncul pas dipegang sisi-sisi lain selain kamera kontrol. Error ini bikin software iPhone nggak deteksi sentuhan baru yang ada di layar, jadi nggak respon sesuai perintah dari sentuhan. Ini ditunjukin langsung sama akun Chaos Tian di Mastodon. Masalah ini bisa jadi lebih parah karena bezel screen iPhone 16 Pro lebih tipis dari sebelumnya. Ini bikin user jadi sering nggak sengaja nyentuh sudut screen. Cuma nyentuh sedikit, touch rejectionnya bakal aktif. Selain touchscreen, ada juga yang lapor di X dari akun I Hate Apple yang ngebagiin isu kualitas. Kelihatan iPhone 16 warna hijau udah ada bagian yang ngeklopek. Ya, itu akun benci banget lah sama Apple. Judulnya begitu. Dan kemarin juga ada yang share iPhone 16-nya udah ada yang kena green line yang gue udah post di Instagram. Apakah iPhone 16-mu baik-baik saja? Berita mana yang lu suka? Sampai jumpa di GTN selanjutnya.